Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Matematika Ekonomi bersama saya, Yolanda Sari, SE MSc. Pada hari ini kita akan membahas mengenai deret hitung atau yang biasa disebut juga dengan deret aritmatika. Sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu YouTube saya, Yolanda Sari, dan jangan lupa klik tanda lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi atau pembaharuan dari materi matematika ekonomi. Baik, outline kita pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi deret dan deret hitung itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai suku Kn dari deret hitung. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jumlah n suku dari deret hitung. Dan yang keempat, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Kita masuk ke definisi. Jadi, deret itu adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Dalam suatu deret juga ada yang dinamakan dengan suku. Jadi suku itu adalah bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret. Biasanya suku ini disimbolkan dengan huruf S. Nah, dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah deret hitung atau yang biasa disebut juga dengan deret aritmatika. Yang kedua adalah deret ukur atau yang biasa disebut juga dengan deret geometri. Dan yang ketiga adalah deret harmoni. Nah, yang akan kita bahas ada 2, yakni deret hitung dan deret ukur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai deret hitung. Baik, kita masuk ke definisi deret hitung atau deret aritmatika. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan. Jadi kata kuncinya adalah pada kata penjumlahan. Hal inilah yang nanti akan membedakan deret hitung dengan deret ukur. Contoh dari deret hitung, yang pertama ada angka 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Jadi dalam deret hitung ini ada yang dinamakan dengan pembeda yang disimbolkan dengan huruf B. Jadi pembeda ini adalah jarak antara suku pertama ke suku berikutnya. Contohnya dari suku pertamanya yakni angka 7 ke angka 12 atau suku keduanya adalah 12. Di sini jarak antara 7 ke 12 itu kan adalah 5. Maka kita tulis di sini pembeda atau B-nya adalah 5. Yang kedua, deret hitungnya 93, 83, 73, 63, 53, dan 43. Di sini antara suku pertama dan suku berikutnya itu pembedanya atau B-nya adalah minus 10, karena 93 kalau kita kurangkan dengan 10 pasti hasilnya 83. 83 kalau kita kurangkan dengan 10 pasti hasilnya 73, dan seterusnya. Masuk ke outline berikutnya mengenai suku Kn dari sebuah deret hitung. Di sini ada rumus atau persamaan suku Kn dari sebuah deret hitung yang dinotasikan dengan Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A itu adalah suku pertama atau S1, B itu adalah pembeda, dan N adalah indeks sukunya. Di sini ada beberapa contoh dari sebuah deret hitung. Yang pertama, angka 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Yang kedua, 93, 83, 73, 63, 53, dan 43. Yang ditanyakan berapa suku ke-10 dan suku ke-23 untuk deret hitung yang pertama. Yang kedua, berapa suku ke-10 dan suku ke-15 untuk deret hitung yang kedua. Kita coba jawab ya. Untuk soal yang pertama, deret hitungnya sudah diketahui, maka kita dapat menentukan suku pertama atau A. Kita notasikan dengan A ya tadi untuk suku pertama, dan B itu adalah pembeda
jarak antara suku pertama ke suku berikutnya. Di sini terlihat bahwa A-nya adalah 7 ya, suku pertamanya adalah 7 dan pembedanya atau B adalah 5. Karena jarak dari 7 ke 12 itu adalah 5. Maka kita coba jawab untuk suku ke-10-nya menggunakan rumus atau persamaan. Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Tinggal kita masukkan saja. Maka S10-nya adalah 7 ditambah 10 dikurang 1 dikali 5. N-nya 10 karena yang ditanyakan adalah suku ke-10. Maka hasilnya adalah 7 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9. 9 dikali 5 adalah 45. Maka 7 ditambah 45 hasilnya adalah 52. Untuk suku yang ke-23 tinggal kita masukkan sesuai dengan rumusnya. 7 adalah A-nya, N-nya kita ganti dengan 23 karena yang ditanya adalah suku ke-23. 23 dikurang 1 dikalikan 5 karena pembedanya adalah 5. Maka hasilnya adalah 7 ditambah 23 kurang 1 22. 22 kita kalikan 5 maka hasilnya 110. Maka 7 ditambah 110 hasilnya adalah 117. Sehingga jawabannya untuk suku ke-10 dan suku ke-23 pada deret hitung yang pertama adalah 52 dan 117. Yang kedua, diketahui deret hitungnya seperti yang tadi ya. Kita ketahui bahwa suku pertamanya atau A itu adalah 93. Dan pembedanya atau jarak antara suku pertama ke suku berikutnya itu adalah minus 10. Karena dari 93 ke 83 itu kan harus kita kurangkan 10. Jadi B-nya adalah min 10. Kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka suku ke-10-nya kita masukkan 93 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan minus 10. Maka hasilnya 93 ditambah 10 dikurang 1 adalah 9, kita kalikan dengan min 10. Maka 93 dikurang 90 hasilnya adalah 3. Yang kedua, suku ke-15, tinggal kita masukkan, kita ganti N-nya dengan 15. Maka hasilnya menjadi 93 ditambah 15 dikurang 1 dikalikan min 10. 93 ditambah 15 dikurang 1 adalah 14, kita kalikan dengan min 10. Maka hasilnya adalah 93 dikurang 140 karena 14 dikali min 10 adalah min 140. Maka tandanya berubah menjadi minus. 93 dikurang 140 hasilnya adalah minus 47. Ke pembahasan berikutnya mengenai jumlah n suku dari sebuah deret hitung. Jumlah n suku di sini dinotasikan atau disimbolkan dengan Jn. Ada dua rumus dari jumlah n suku sebuah deret hitung. Yang pertama, Jn sama dengan n per 2 dikali A ditambah Sn. Dan rumus yang kedua, Jn sama dengan n dikali A ditambah n per 2 dikali n dikurang 1 dikali B. Di mana keterangannya sama dengan rumus suku ke N yang tadi. A itu adalah suku pertama atau S1-nya, B adalah pembeda, N adalah indeks sukunya. Jadi yang membedakan adalah penggunaan kedua rumus ini. Rumus yang pertama dipakai apabila N pada Sn sebelumnya sama dengan N pada Jn. Misalnya yang dicari sama-sama suku ke-10. Misalnya sebelumnya diketahui suku ke-10 dan di sini di jumlah n sukunya juga yang dicari adalah jumlah n suku yang ke-10, maka yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Tetapi kalau suku ke n dan jumlah n sukunya berbeda, maka kita bisa menggunakan rumus atau persamaan yang kedua. Di sini saya menampilkan dua contoh yang tadi dari sebuah deret hitung, cuma yang ditanya berbeda. Yang pertama, berapa jumlah n suku ke-10 dan jumlah n suku ke-23 untuk deret hitung yang pertama.
Yang kedua, berapa jumlah n suku yang ke-10 dan jumlah n suku yang ke-15 untuk deret hitung yang kedua. Kita coba jawab ya. Soal yang tadi mencari jumlah n suku dari sebuah deret hitung. Yang pertama, soalnya sudah diketahui seperti yang tadi, A-nya adalah 7, B-nya 5, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus saja. Untuk jumlah n suku yang ke-10, saya menggunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena suku ke n atau suku ke-10-nya tadi sudah kita cari dan kita ketahui. Maka kita tinggal memasukkan saja. Jn sama dengan n per 2 dikali A ditambah Sn. Maka J10 sama dengan n-nya kita ganti dengan 10. 10 per 2 dikali 7 ditambah 52. 52 ini adalah hasil dari suku ke-10 yang sudah kita cari sebelumnya. Maka hasilnya menjadi 10 bagi 2 adalah 5, 7 ditambah 52 adalah 59. Maka kita kalikan 5 dikali 59, hasilnya menjadi 295. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah jumlah n suku ke-23. Karena sebelumnya kita belum mencari suku ke-23, maka kita menggunakan rumus jumlah n suku yang kedua, yakni Jn sama dengan n dikali A ditambah n per 2 dikali n dikurang 1 dikali B. Kita masukkan n-nya adalah 23 karena yang ditanyakan adalah jumlah n suku yang ke-23. J23 sama dengan n-nya kita ganti 23. 23 dikali 7 ditambah 23 dibagi 2 dikali 23 dikurang 1 dikali 5. 23 dikali 7 hasilnya adalah 161. Ditambah 23 dikurang 1 adalah 22. 22 dikalikan 5 dikalikan 23 per 2, maka hasilnya adalah 1265. Maka kita tambahkan 161 ditambah 1265, hasilnya menjadi 1426. Maka jumlah n suku yang ke-23 itu adalah sebesar 1426. Untuk soal yang nomor 2, setelah diketahui deret hitungnya, kita tinggal menjawab saja. Sama seperti yang tadi, untuk J atau jumlah n suku yang ke-10, saya menggunakan rumus yang pertama karena sebelumnya sudah diketahui suku ke-10-nya. Yang ditanyakan sama-sama suku ke-10. Di sini Jn sama dengan n per 2 dikali A ditambah Sn, tinggal kita ganti n-nya 10. J10 sama dengan 10 per 2 dikali 93 ditambah 3, karena hasil sebelumnya suku ke-10 itu adalah 3. Tinggal kita masukkan saja. 10 dibagi 2 itu adalah 5. 93 ditambah 3 itu adalah 96. Kita kalikan 5 dikali 96. Maka hasilnya adalah 480. Maka jumlah n suku yang ke-10 pada deret hitung yang kedua itu sebesar 480. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah jumlah n suku yang 15. Karena sebelumnya suku ke-15 belum kita cari, maka di sini kita menggunakan rumus Jn yang kedua. Jn sama dengan n dikali A ditambah n per 2 dikali n kurang 1 dikali B. Kita ganti n-nya dengan 15. J15 sama dengan 15 dikali 93 ditambah 15 per 2 dikali 15 dikurang 1 dikalikan min 10, karena tadi pembedanya adalah minus 10. 15 dikali 93 itu hasilnya adalah 1395. Dan 15 dikurang 1 itu adalah 14. 14 kita kalikan minus 10 dan 15 per 2, maka hasilnya adalah minus 50. Di sini minus dikali plus itu hasilnya adalah minus, maka tandanya berubah menjadi
minus 1395 dikurang 1050 hasilnya adalah 345. Maka jumlah n suku ke-15 dari deret hitung yang kedua itu adalah sebesar 345. Di sini ada beberapa contoh soal yang saya sajikan. Ada 3 buah contoh soal. Yang pertama, dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan pembeda antar sukunya 25, maka hitunglah A. Suku kelimanya, B. Suku ke-10, C. Jumlah n suku ke-5, dan D. Jumlah n suku yang ke-10. Di sini dari soal nomor 1 terlihat ya bahwa untuk mencari J5 di sini sudah diketahui sebelumnya S5. Untuk mencari J10 sebelumnya sudah diketahui S10. Maka kita bisa menggunakan rumus jumlah n suku yang pertama karena suku sebelumnya sama. Yang kedua, jika A sama dengan 100 dan suku ketujuhnya adalah 160, berapa A, B atau pembedanya? Yang B, suku ke-11-nya. Yang C, N untuk Sn sama dengan 250 dan D, jumlah n suku yang ke-16. Soal nomor 3, jika suku ketiga dan suku ke-7 dari sebuah deret hitung masing-masing adalah 50 dan 70, berapa A, suku pertama atau A-nya, B, suku ke-10, C, jumlah n suku ke-5, dan D, jumlah n suku yang 178. Di sini bisa kita lihat antara suku ke n dan jumlah n sukunya berbeda. Jadi bisa kita menggunakan rumus yang kedua untuk Jn atau jumlah n sukunya. Kita coba jawab ya untuk soal yang pertama. Yang tadi contoh soal yang pertama diketahui A-nya adalah 200, B-nya adalah 25. Yang ditanyakan adalah yang A, suku ke-5-nya, yang B, suku ke-10, yang C, jumlah n suku ke-5, yang D, jumlah n suku yang ke-10. Kita coba jawab. Yang A menggunakan rumus Sn. Sn sama dengan A ditambah n dikurang 1 dikali B. Tinggal kita ganti n-nya dengan 5 dan memasukkan A dan B-nya. Sehingga S5 sama dengan 200 ditambah 5 dikurang 1 dikali 25. 200 ditambah 5 kurang 1 adalah 4. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Maka tinggal kita tambahkan 200 ditambah 100 hasilnya menjadi 300. Maka suku ke-5 dari contoh soal yang pertama itu adalah sebesar 300. Yang B, S ke-10. Tinggal kita ganti n-nya 10. Sn sama dengan A ditambah n kurang 1 kali B. Maka S10 sama dengan 200 ditambah 10 dikurang 1 dikali 25. 200 ditambah 10 kurang 1 adalah 9. 9 kita kalikan 25 hasilnya menjadi 225. Tinggal kita tambahkan 200 ditambah 225 hasilnya adalah 425. Maka suku ke-10 dari contoh soal yang pertama itu adalah sebesar 425. Yang C, yang ditanyakan adalah jumlah n suku ke-5. Yang kita pakai adalah rumus pertama karena sebelumnya sudah diketahui suku ke-5-nya. Maka tinggal kita masukkan Jn sama dengan n/2 dikali A ditambah Sn. C ke-5 sama dengan 5/2 dikali 200 ditambah 300. Karena suku ke-5 tadi hasilnya adalah 300, maka tinggal kita masukkan angka 300. 5/2 dikali 500, karena 200 ditambah 300 adalah 500. 5/2 dikalikan 500 hasilnya menjadi 1250. Maka jumlah n suku yang ke-5 adalah sebesar 1250. Yang D, jumlah n suku yang ke-10. Tinggal kita masukkan ke rumus. J10 sama dengan 10/2 dikali 200 ditambah 425. Karena sebelumnya sudah diketahui suku ke-10-nya adalah 425.
Maka hasilnya menjadi 10 dibagi 2 adalah 5, 200 ditambah 425 adalah 625, tinggal kita kalikan. 5 dikali 625 hasilnya menjadi 3125. Maka jumlah N suku yang ke-10 adalah sebesar 3125. Nah, untuk contoh soal yang kedua dan ketiga, silakan dicoba masing-masing di rumah ya. Sekian materi dari saya hari ini mengenai deret hitung atau deret aritmatika. Apabila ada penjelasan yang masih membingungkan atau belum jelas, silakan bertanya pada kolom komentar. Nah, minggu depan kita akan membahas materi mengenai deret ukur atau deret geometri. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu lewat referensi apa saja. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat hingga bisa bertemu ke materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.